Dan kalau ada yang meninggal di Bali, wallahi itu biayanya mahal sekali. Kalau tidak punya biaya, paling tidak itu acara ngaben itu paling murah ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Kalau tidak punya uang, biasanya dikubur dulu. Sudah dikubur, kalau nanti kumpul duitnya sudah terkumpul, baru digali lagi, baru dibakar ulang. Oh, kalau di Islam gampang. Meninggal, cuci, bungkus, kubur, selesai. Bahkan biayanya pun ditanggung atau dibantu sama masjid, sama DKM masjid, sama organisasi-organisasi Islam. Dari rumah sakit nggak ada ambulan, banyak organisasi Islam yang punya ambulan dibawa gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Purnamawati. Saya Anissa Teresia atau yang biasa dipanggil Tere. Saya Viana Jen Sanger. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis untuk program dakwah yang ada di NTT bagi para mualaf di pedalaman. Insya Allah akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk memperjuangkan dakwah di bumi NTT. Bayangkan teman-teman, cuma ada sekitar 5% dari penduduk di NTT yang beragama Islam. Kita nggak boleh merasa ini bukan tanggung jawab kita. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Saya mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Tugas kita saling bahu-membahu dalam kebaikan. Insya Allah ini adalah opportunity terbaik untuk kita dapat golden ticketnya Allah, ridho wal jannah. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, tetap istiqomah di jalan dakwah, selamat berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat semua? Kantong sehat? Alhamdulillah. Selalu bersyukur, Bib. Masya Allah. Ya, jadi memang tipikal Hindu yang ada di Bali, terutama karena saya orang Bali. Sejujurnya itu mereka itu lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan agama Hindunya. Saya kasih contoh. Teman-teman sekalian, coba sebutkan hari raya agama Hindu yang ditahu. Nyepi, apalagi? Galungan, Kuningan, Waisak Buddha. Banyak sekali. Sintelandep, Ukir, Tauli, banyak sekali. Saraswati, itu juga banyak. Itu yang kita tahu, yang kita pelajari selama ini adalah hari raya agama Hindu. Tapi tidak ada satupun hari raya agama Hindu yang kita rayakan di Indonesia dirayakan di India. Nggak ada di India, Nyepi nggak ada. Galungan, Kuningan di India nggak ada. Tahun Baru Saka juga nggak ada. Sebaliknya pun begitu. Apa yang ada di India tidak ada di Indonesia. Nggak perlu jauh dengan Bali dan India. Bali dengan Tengger, Jawa Timur. Bali dengan Lombok. Bali dengan Lampung. Bali dengan yang ada di Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan. Beda semua. Awalnya saya berpikir, kalau semuanya berbeda, terus yang benar mana? Cara ibadah pun berbeda. Kalau di Hindu Bali, biasa dengan trisandanya burbuah suatat sawitur wareni ambargo diwasyo dioyonan prancodaya itu banyak. Dan itu Al-Fatihahnya yang selalu diucapkan 3 kali sehari. Makanya disebut Trisandia. 3 kali peribadatan. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Di India ada? Nggak ada. Atau Hindu yang ada di wilayah lain ada? Nggak ada. Lantas yang benar mana? Saya kan bingung jadinya. Saya dulu berkumpul dengan teman-teman sesama Hindu tapi dari berbagai negara.
Ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Nepal, ada yang dari Bangladesh, banyak sekali. Mereka ngajak jalan biasanya sore, Bib. Yuk, karena kita lagi di negara orang, di India waktu itu. Yuk kita jalan-jalan yuk. Wah ini udah mau jam 6 sore, saya ibadah dulu. Oh ya udah. Mereka lihat saya ibadah. Selesai, mereka nanya, kamu ngapain tadi? Saya ibadah. Saya sembahyang gitu, I'm praying. Itu ibadah gaya apa katanya? Hindu. Terus mereka bilang gini, kami semua juga Hindu tapi ibadahnya gak kayak kamu. Kan bingung Bib jadinya begitu. Iya beda, ini juga sebagai informasi teman-teman semua, saya tinggal di Bekasi. Dan sebagai informasi di Bekasi itu sholat subuh 2 rakaat Bib. Iya, sholat zuhur 4 rakaat. Dan pakai bahasa Arab. Nggak ada yang beda. Semuanya sama. Itulah kelebihannya Islam. Saya melihat, wah Islam kok sama? Kok nggak ada yang berbeda? Pun kalau ada yang berbeda, itu hal-hal yang di luar pengetahuan kita. Kayak misalnya organisasi atau misalnya manhaj. Tapi semuanya dibenarkan selama masih merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di agama saya dulu, saya tidak melihat ada persamaan. Dan kalau ditanya tadi bagaimana cara saya berdakwah kepada mereka yang Hindu, kadang lucu. Gini Bang Agus, setiap apa yang saya keluar video di YouTube, itu pasti ada channel Hindu yang langsung mengcounter saya. Itu banyak sekali. Jadi kalau YouTube saya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua nonton YouTube saya, video-video YouTube saya, itu yang komen itu cuma 2 jenis. Kasar dan kasar sekali. Cuman ngatain aja. Saya bilang ya nggak apa-apa sudah. Bahkan saya pernah pagi-pagi ditelepon seorang ibu-ibu marah-marah pakai bahasa Bali yang sangat kasar sekali. Saya dengar saja sampai saya bilang ini, pakai bahasa Bali juga. Sebentar bu. Ibu siapa? Saya bilang. Dia sebutin namanya. Saya ibu ini. Terus kenapa? Anak saya masuk Islam. Loh anaknya siapa? Disebutin namanya. Saya mikir itu siapa? Ya kan kalau orang Bali nama Made, Wayan, Ketut itu berabrak-abrak semua. Saya bilang, Bu coba kirim fotonya Bu. Kirim fotonya ini. Tetap saya nggak kenal siapa. Saya bilang ini, Bu, mohon maaf sekali. Saya nggak kenal anak ibu. Saya nggak pernah ketemu anak ibu. Dan saya nggak pernah ngobrol sama anak ibu. Tahu jawabannya apa? Saya nggak peduli. Pokoknya kalau ada orang Hindu Bali masuk Islam, pasti gara-gara kamu. Luar biasa. Dimusuhin di Bali. Pernah di penjara juga 2 hari di Bali gara-gara... Ya qadarullah waktu itu biasanya di masjid itu kan speakernya keluar nih Beb. Saya udah bilang matiin yang saya mau bahas Weda nih. Ternyata dia gak matiin, keluar semua denger. Sedangkan itu lingkungan umat Hindu semua. Akhirnya pecalang datang. Udah tangkap udah. Tapi saya bilang yang saya perhatikan saudara-saudara saya Hindu Bali lebih cenderung takut kepada leluhur. Bukan agama, bukan Tuhan. Karena sama, di Weda juga ada larangan mabuk, larangan untuk berbuat jahat, larangan untuk berbuat tidak adil kepada orang lain. Itu ada. Tapi kenapa mereka berani lakukan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang melarang adalah leluhur, nah itu. Itu yang mereka ikuti langsung. Misalnya ada keluarganya bikin acara adat gitu ya. Kemudian ada yang kesurupan. Ngaku leluhurnya, saya leluhur kamu. Kamu gak boleh Selasa Pahing keluar siang-siang. Itu diikutin. Saking takutnya. Dan kalau ada yang meninggal di Bali, wallahi itu biayanya mahal sekali.
Kalau tidak punya biaya, paling tidak itu acara ngaben itu paling murah ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Kalau tidak punya uang, biasanya dikubur dulu. Sudah dikubur, kalau nanti kumpul duitnya sudah terkumpul, baru digali lagi, baru dibakar ulang. Saya tinggal bilang aja, oh kalau di Islam gampang. Meninggal, cuci, bungkus, kubur, selesai. Bahkan biayanya pun ditanggung atau dibantu sama masjid, sama DKM masjid, sama organisasi-organisasi Islam. Dari rumah sakit nggak ada ambulan, banyak organisasi Islam yang punya ambulan, dibawa gratis. Saya dakwah simpel aja. Karena apa? Saya mau menyentuh mereka. Tidak mungkin Tuhan menyulitkan manusia. Tidak mungkin. Sedangkan kita lebih cenderung tidak takut Tuhan. Dan alasan saya ikut berdakwah itu lebih cenderung kepada generasi muda umat Islam. Karena generasi umat Islam ini sudah dangkal akidahnya, sudah hilang sopan santunnya, adabnya, akhlaknya. Kalau kita dengar berita ada anak bunuh ibunya, ada. Hanya gara-gara tidak dikasih uang jajan 5.000 rupiah. Gitu. Dibunuh ibunya. Hilang semua. Kalau saya dulu di Bali, sekolah, bayangkan ini bukan Islam. Bukan sekolah Islam. Di Bali, pulang sekolah itu ada bel, SD. Neng, udah. Itu semua udah di atas sepeda masing-masing. Tapi gak ada yang pulang. Diem. Nungguin siapa? Nungguin gurunya keluar. Gurunya udah jalan keluar, pulang, baru kita rame-rame keluar. Itu dulu. Ketemu orang tua, naik sepeda, turun. Sugro mbah, Sugro tuh permisi gitu. Itu kayak begitu. Bahkan bukan Islam. Sekarang, ya Allahu Akbar, hilang semua. Saya sering bilang sama teman-teman Arematea, saya tuh kalau diundang seperti ini di majelis, di masjid, saya hanya terima paling 10%, paling banyak 20%. Nah, sebetulnya saya melihat nggak butuh. Ibu bapak teman-teman semua di sini nggak butuh dakwah sebetulnya. Karena apa? Sudah mau datang ke masjid, sudah mau sholat berjamaah, sudah mau ke majelis. Itu sudah baik sekali. Tinggal guru-guru kita nih, para kiai, para habaib yang terus mengasah akidah, mengasah keilmuan Islam kita. Saya lebih senang ke mereka yang tidak kena dakwah. Saya ke pelosok, bayangin saya sama Bang Agus, kita di prank ya sama Arematea waktu itu ya. Ceramah, ayo ada safari dakwah ke Makassar, ingat gak? Oh, safari, oke, ke Makassar, bawa koper bib. Setelannya setelan hotel, sepatu, koper, jaket, oh setelan hotel pokoknya. Mau tahu Arematea bawa kita kemana? Ke hutan. Tinggal di tenda. Dalam hati kita mikir, ini kita yang gak denger apa mereka? Sabotase. Kita tinggal di tenda, denger gak ada suara macan tuh malam-malam. Oh yang kayak gitu. Gak bisa, tadinya udah mau merem-merem gak bisa. Makanya saya bilang, oh ternyata asik ya. Berdakwah di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dakwah. Saya terbiasa menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian mengatasnamakan Islam. Itu. Saya selalu bicara seperti itu. Contoh, ada umat beragama Hindu, kemudian entah dia orang Bali atau bukan, yang jelas umat beragama Hindu. Kemudian dia melihat saya melakukan sebuah kebaikan. Misalnya bantu dia lah. Bantu dia. Dia nanya, kenapa mau bantu saya? Saya selalu bilang, saya Muslim. Dan Islam mengajarkan saya untuk membantu sesama manusia. Saya selalu bilang kayak gitu. Dan itu juga yang selalu kemana-mana saya dakwahi. Apa itu? Kita tidak berani menunjukkan identitas Islam kita.
Gak berani. Kayak jenggot tadi Kokolu udah cerita. Di Bali itu ada mitologi barong sama rangde. Rangde tuh leak. Udah denger ya? Ada leak, ada barong. Leak ini menunjukkan adharma atau keburukan. Sedangkan barong itu menunjukkan dharma, kebaikan. Dan wallahi, barong itu wajib harus berjenggot. Leak enggak. Leak itu digambarkan dengan lidahnya yang panjang, matanya melotot, ada taringnya. Tapi kalau barong wajib berjenggot. Sebuah barong dibuat, kalau tidak ada jenggotnya itu salah. Pasti dibuang. Jadi saya selalu menyampaikan apa yang ada di agama Hindu. Jadi gini. Simpelnya gini. Saya mendakwakan Islam kepada mereka yang belum Islam itu dengan adat atau kitab atau cara mereka. Karena kalau saya sampaikan Al-Quran, mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang menjadi adat istiadat mereka, itu sampai. Selalu seperti itu. Dalam Hindu itu ada namanya adiluhung. Sama kayak bahasa Jawa. Itu apa? Itu budi pengerti, akhlak, adab. Yang dijalankan oleh umat Islam. Saya tunjukkan, oh Islam begini. Adab sama tetangga, adab istri sama suami, adab suami sama istri, adab anak sama orang tuanya, adab orang tua terhadap anak-anaknya. Semua ada. Dan saya selalu bilang, wah beli, mbak, mas, atau siapapun mereka yang belum muslim, saya bilang, itu cara Islam. Ada di kitabnya begini, baru saya sampai ke Islam. Jadi cara yang saya lakukan lebih membuat tertarik dulu tentang Islam. Kalau sudah tertarik dengan Islam, sudah cinta dengan Islam, baru dia mau. Saya kasih contoh, saya pernah bertemu dengan mereka yang sedang minum alkohol. Kalau saya menyampaikan Islam dengan cara yang keras, saya tendang gitu misalnya botolnya, atau saya bilang haram kalian semua, neraka jahanam, neraka jahanam. Ya itu tidak ada dakwahnya dan mereka tidak akan cinta kepada Islam. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa makanan. Waktu itu saya bawa gorengan. Saya hitung ada 6 orang. Saya bawa gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh Ustadz. Maaf repot. Oh antum semua, kamu semua minum doang. Masuk angin. Gak ada makanannya. Yuk makan. Dari situ apa? Mereka lihat. Oh Islam ini. Itu disampaikan dengan cara kebaikan. Kecuali pada mereka yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Ada nggak? Ada. Ya. Banyak. Menghina Islam banyak. Menghina Al-Quran, menghina Nabi banyak. Itu baru kita sampaikan juga atau tegur mereka dengan lebih keras. Tapi kalau membuat mereka, saya selalu menganggap mereka belum kenal Islam. Jadi tugas siapa untuk mengenalkan Islam? Kita. Lewat media. Lewat teman-teman semua yang hadir di acara-acara kemualafan, anti pemurtatan, bagaimana menyampaikan Islam? Sampaikan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an 1 hari setelah bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besoknya bawa 9 orang mualaf. Gimana caranya? Al-Quran belum ada. Surat baru turun 1. Kita di HP kita Al-Quran ada, kitab hadis mungkin ada, tapi belum mau mendakwahi Islam. Ayo, kenalkan pada Islam.